Salam, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini tanggal 7 Juni 2020, kita seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis bersama-sama merayakan Hari Pertanian GKE. Saat ini pula kita bersama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita percaya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Kiranya sukacita, kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu melengkapi saudara-saudara dan keluarga. Untuk informasi pelayanan dan keuangan dapat dilihat pada berita yang disampaikan setiap minggu kepada saudara bersamaan dengan liturgi lengkap yang sudah dibagikan. Apabila ada yang kurang jelas dan kekeliruan, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat Maturia via telepon atau WA. Pendeta yang melayani kita pada minggu ini adalah Pendeta Mary Lampe SMTH. Liturgi yang kita pakai adalah liturgi khusus Minggu Persi Keluarga. Baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dan kita masuk dalam saat teduh. Jemaat sekalian diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat silakan duduk. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu memohon Engkau mengampuni kami yang kerap abai melakukan setiap perintah dan kehendak-Mu. Memohon kasih-Mu bagi kami, di mana kami seringkali melangkah jauh dari harapan-Mu.
kami mementingkan diri kami sendiri dan tidak peduli dengan sesama kami. Kadang kami sukar untuk mengasihi dan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar mampu menguasai diri kami dan tekun melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini dan selalu membawa sukacita berkat-Mu. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 sampai 2 dan ayat 4. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari-hari hidup yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas kesempatan indah yang telah kami lalui.
Kami percaya hanya karena kuasa-Mu kami beroleh, ada dan berkarya sampai saat ini. Terima kasih atas kasih sayang Tuhan yang selalu memberi kekuatan dan mencukupi kami. Kini kami akan bersama membaca firman-Mu. Kuasa Tuhan menaungi kami, agar firman-Mu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 4a, dan demikian bunyinya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon berbuah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi berterbangan bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang-binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita bersama-sama berdiri untuk pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungkan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Merlina SMTH. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang ditetapkan bagi kita dalam rangka Hari Pertanian GKE diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan, sebab pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama memperoleh sukacita di dalam Tuhan, dan kami boleh menaikkan rangkaian ibadah kami dengan penuh sukacita pula. Berkati kami sekalian Tuhan, dan pada saat ini firman-Mu akan kami dengar dan akan kami renungkan. Kami mohon kuat kuasa dari Tuhan, yaitu Roh-Mu yang kudus, menuntun kami sehingga memberikan kekuatan,
hikmat, kemampuan untuk kami bisa mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, berkati juga hamba-Mu yang memberitakan nas ini. Kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Salam sehat dari jarak jauh untuk seluruh warga jemaat GKI. Yesus Kristus dalam menjelaskan banyak hal sering sekali menggunakan bahasa melalui perumpamaan, dan setiap perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus selalu berkaitan dengan situasi, kondisi, atau kebiasaan setempat, sehingga sangat mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh pendengarnya. Dalam konteks nas ini, Yesus menyampaikan perumpamaan seorang petani yang menabur benih. Dan sudah tentu petani ini berharap agar apa yang ditanam atau yang ditabur itu dengan harapan bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan pula dengan baik. Berkaitan dengan hari pertanian GKI, sehingga nas ini diumpamakan dengan perumpamaan seorang petani yang menabur. Harapan petani agar menghasilkan dengan baik
yaitu berharap agar hasil pertanian itu bermakna bagi petani itu sendiri. Rupanya lahan tempat menabur juga menentukan pertumbuhan benih tersebut. Apakah tumbuh subur atau tidak? Inilah yang diungkapkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Serta ada juga musuh yang akan merusak benih itu. Dan musuh yang dimaksudkan di sini adalah perusak atau hama yang akan merusak benih atau tanaman. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus dan Roh Kudus, Yesus dengan jelas dalam perumpamaannya bahwa benih yang ditabur oleh penabur jatuh pada tempat-tempat tertentu yang menentukan tumbuhnya bibit tersebut. Seperti dalam nas ini, ada beberapa lokasi tempat jatuhnya benih yang ditabur oleh petani. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung sampai habis. Artinya, petani ini gagal sebab bibit yang ditabur tidak sempat bertumbuh. Yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tumbuh benih itu, tetapi tanahnya sangat tipis. Ketika matahari terbit, tanaman itu menjadi layu. Ayat 5-6. Kembali, petani ini gagal dalam menabur benihnya dan tidak berhasil. Kemudian yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Benih tumbuh, tetapi terhimpit dan mati oleh pertumbuhan semak duri yang sangat pesat pertumbuhannya. Ayat yang ke-7. Kembali, petani ini gagal dan tidak berhasil sebab bibit yang ditabur tidak memberikan hasil yang baik karena pertumbuhannya terhimpit. Yang terakhir, benih jatuh di tanah yang subur, dan benih tumbuh subur dan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ayat yang ke-8. Sidang jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beginilah gambaran bahwa berita Injil ditaburkan atau disampaikan kepada umat manusia sampai pada saat ini, dan manusia bisa menerima berita sukacita atau berita Injil itu dan bisa mendengar sampai pada saat ini, tapi tidak bertumbuh sempurna dengan baik imannya. Dan jika dikalkulasi secara persentase, maka 75% gagal
dan hanya 25% yang berhasil dari benih yang ditabur. Dan sidang jemaat Tuhan, orang yang berhasil juga ada takarannya. Artinya orang yang bisa mendengar, menerima firman itu, mengambilnya, memaknai firman itu dengan baik, tetapi ada takarannya. Yang dimaksud adalah kelipatan dari penerimaan firman itu. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saudara jemaat Tuhan Yesus, gambaran seperti ini pasti nyata terjadi. Kapan dan dimanapun pemberitaan firman Tuhan itu disampaikan. Dan dari antara kita, banyak yang tidak dapat mengerti tentang firman itu. Pada saat mereka mendengar firman Tuhan, dan ada pula yang mengerti serta mematuhi firman Tuhan itu. Mereka mematuhi dan melaksanakan firman itu di sepanjang kehidupan mereka yang diungkapkan dengan sikap nyata atau dengan perbuatan nyata. Sidang jemaat Tuhan, penekanan akhir oleh Yesus dalam perumpamaan ini, dalam nas khotbah ini, yaitu ayat yang ke-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pesan Yesus yang harus kita pahami pada saat firman Tuhan atau isi Alkitab disampaikan, kita tidak dapat mendengar dan menerima firman itu dengan baik serta hidup oleh firman itu. Jadikanlah hidup kita lahan yang subur bagi firman Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang baik. Demikian Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh. Mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat firman yang telah menguatkan kami untuk terus melihat kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami semakin sungguh-sungguh mengenal kebaikan-Mu dan berkenan memberikan hati yang lembut dan lahan yang subur bagi pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan dunia dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau memberkati kehidupan ini dengan hikmat yang Engkau nyatakan untuk semua pemimpin bangsa, secara khusus dalam rangka menangani wabah virus corona yang sampai saat ini terus menghantui dunia. Engkau menaruh hikmat, akal budi, kekuatan, dan kesehatan bagi mereka untuk dapat memutuskan langkah-langkah terbaik dalam penanggulangan wabah ini. Demikian juga kami berdoa untuk para medis yang bahu-membahu bersama pemerintah dan masyarakat luas sebagai garda terdepan merawat dan mengobati pasien-pasien yang terdampak virus.
Kiranya Tuhan melindungi mereka dan keluarga mereka dari dampak virus corona dan hal-hal lain yang mengganggu kinerja pelayanan mereka. Kami juga memohon berkat perlindungan kesehatan untuk para relawan dan donatur yang suka memberi diri dan apa yang dimiliki untuk menopang penanggulangan wabah ini. Kami berdoa untuk seluruh umat manusia dan warga masyarakat agar memiliki kepekaan yang tinggi bersama-sama mengisi anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan. Demikian juga untuk seluruh warga jemaat-Mu, kiranya dengan kasih Tuhan mereka mampu bersaksi dan menyuarakan kebaikan dalam hidup mereka. Berkati dan pelihara mereka dalam kesehatan dan berkat-Mu, melewati semua usaha, pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing, walaupun dalam ruang gerak yang sangat terbatas ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas mereka dan kami sekalian. Bagi mereka yang bergumul dalam sakit dan hampir kehilangan harapan, Tuhan hadir memulihkan, menyembuhkan, dan memberi kekuatan iman agar mereka selalu dimampukan melihat kuasa kasih Tuhan walaupun dalam kelemahan. Bagi mereka yang berbahagia karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan, kiranya kasih Tuhan memampukan mereka untuk selalu mengucap syukur atas hari-hari yang baik. Ya Tuhan Yesus, gereja-gereja-Mu baik secara organisasi maupun pribadi, anak-anak-Mu biarlah dimampukan untuk terus bersaksi, berbagi, peka, dan bahkan memberi buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah melewati penata layanan maupun pekerjaan yang Engkau anugerahkan. Khususnya bagi warga jemaat Marturia, bersama-sama dengan keluarga rumah tangga kami, menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa dan kendali Tuhan. Kami percaya berkat kasih karunia dan kemampuan untuk menjalankan kehidupan ini selalu Tuhan anugerahkan bagi kami dalam ruang gerak dan serba terbatas untuk kami bekerja dan beraktivitas. Kami tetap dicukupkan dan dipelihara oleh Tuhan, dan inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ini ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Namun sebelumnya dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Mari kita berdoa. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami.
terimalah dan berkatilah. Kepadamu kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Lengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayat 1 sampai 3. Baik, kita mengakhiri ibadah kita, diundang kita berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKM Marturia mengucapkan selamat hari Minggu dan Hari Pertanian GKM. Tuhan Yesus memberkati.